deskripsi mata kuliahnya ada 4 pokok bahasan yang akan di-cover untuk OTK 2. Ada evaporasi, ada drying, ada humidifikasi, dan kristalisasi ya. Kemudian strategi pembelajarannya nanti ada pengolahan pengantar, kemudian ada brainstorming, kemudian ada ujian tulis, nanti ada tambahan case study ya nanti ya. Terus kemudian capaian pembelajaran lulusan yaitu mahasiswa mampu mengerti konsep dan prinsip kimia untuk menangani permasalahan teknik kimia, kemudian menguasai konsep evaporasi dan mendesain kebutuhan perpindahan panas, kemudian mampu menguasai konsep drying, kemudian dan beserta dengan nanti menghitung kebutuhan udara dan lain-lainnya, udara kering. Terus kemudian konsep humidifikasi kontinu, kebutuhan tower gimana, ini nanti di cooling tower ya. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep kristalisasi dan menghitung yield yang terbentuk dalam menangani permasalahan teknik kimia. Kemudian harapannya mahasiswa mampu menyelesaikan problem unit operasi tersebut yang ada di dalam permasalahan di teknik kimia. Tadi materinya sudah ada evaporator, ada drying, humidifikasi, ada kristalisasi. Ini adalah buku referen yang bisa saudara gunakan. Saudara bisa menggunakan bukunya Jean Koplis, kemudian saudara bisa menggunakan Mekip, ada Coulson ya. Ini bisa saudara cari di perpus, ada e-books-nya ya. Untuk kuis penilaiannya ya. Jadi nanti harapannya ini ada 3 kali, 5 kali penilaian, yaitu ada kuis 1 itu bahasanya evaporator, kemudian kuis 2 adalah drying, kuis 3 humidifikasi, kemudian ES nanti semua materi, kemudian termasuk kristalisasi ya nanti. Mungkin nanti soalnya lebih banyak di kristalisasi, kemudian ada tugas 10%. Ini kontrak kuliahnya, jadi nanti ada 3 kali kuis ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kemudian ini adalah introduction-nya. Saya rasa ini mungkin saudara pelajaran PIK dulu ya. Jadi ada 2 proses, kemudian di sini nanti ada beberapa unit yang terlibat di dalam proses industri kimia. Salah satunya adalah heater atau heat exchanger. Nanti tujuannya bisa memanaskan ya, heat exchanger, penukar panas ya. Bisa pendinginan, kemudian ada pompa. Pompa nanti ini tujuannya adalah sebagai material transport. Jadi di situ di OTK 1 sudah saudara pelajari jenis-jenis pompa, terus bagaimana cara mendesain kebutuhan power pompa dan lain-lain ya, menghitung friksi. Kemudian di sini ada lagi distilasi unit. Ini adalah salah satu proses pemisahan ya. Kalau distilasi unit kan proses pemisahan berdasarkan relatif volatilitasnya. Jadi kalau saudara tahu nilai ada alfa gitu kan ya. Semakin tinggi nilainya maka proses, misalnya kita punya AB, kalau nilainya semakin tinggi maka otomatis 2 komponen tersebut sangat mudah untuk dipisahkan. Kalau di dalam OTK 2 kan ada aspiration prosesnya itu kayak evaporator. Evaporator itu peristiwa pemekatan ya, menguapkan solvennya berdasarkan TD-nya. Kemudian di sini ada reaktor. Reaktor adalah tempat berlangsungnya reaksi. Di TRK 1 saudara sudah dapat macam-macam reaksi, ada reaksi air mixture, plug flow dan lain-lainnya. Ini yang di PK dulu, bahwa teknik kimia itu merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan industri proses yang merupakan usaha untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk melalui proses fisika, kimia, dan biologi yang mempunyai nilai tambah ya, dan mempunyai nilai ekonomis dengan memperhatikan faktor safety dan lingkungan. Ini sebagai contoh, kita punya bahan baku, di sini ada raw material, kemudian kalau bahan bakunya itu biasa di dalam teknik kimia kan ada feed treatment ya. Ada feed treatment. Nah, feed treatment ini adalah usaha-usaha yang dilakukan
supaya nanti di proses selanjutnya ini fitnya tidak mengandung impurities. Biasanya rata-rata fit treatment itu adalah digunakan untuk memisahkan impurities. Sebagai contoh, misalnya di industri gula ya. Industri gula itu kan bahan bakunya adalah tebu ya. Setelah tebu kemudian nanti digiling, nanti ada proses filtrasi. Ini kan termasuk fit treatment filtrasinya nanti. Di mana ini nanti memisahkan kotoran-kotorannya. Salah satunya dengan menambahkan fosfat ya. Setelah tambahkan fosfat nanti akan terbentuk endapan ya. Ada CaPO4 dan lain-lain. Nah, setelah itu kelebihan fosfat untuk treatment itu nanti akan dimasukkan dalam reaktor itu ya, deifikasi ya. Untuk tambahkan suhu kapur supaya nanti fosfatnya ini bisa kelebihan fosfatnya itu bisa dinetralkan di situ. Nah, dalam proses filtrasi itu juga nanti kan di dalam itu kan ada namanya clarifier, kemudian ada lagi rotary drum vacuum filter. Tadi tujuannya adalah untuk mentreatment material ini untuk menghilangkan impurities-impuritiesnya. Kemudian nanti setelah itu ada proses filtrasi, evaporasi, penguapan ya. Sebelumnya ada nanti reaksi konversi. Nah, reaksi di pabrik gula reaksi konversi ini adalah konversi antara kan prosesnya ada 3. Ada deifikasi, sulfitasi, sama karbonatasi. Nah, kalau yang sulfitasi nanti direaksikan dengan SO2. Terus kemudian yang karbonatasi direaksikan dengan CO2. Kalau deifikasi hanya CaOH 2 kali saja. Kemudian setelah itu proses konversi ini pelajaran OTK 2 ini alatnya ada semua di pabrik gula. Ada evaporasi, kemudian setelah itu kristalisasi, ya kan? Setelah kristal, kemudian nanti ada drying, pengeringan. Setelah pengeringan nanti ada cooling towernya, humidifikasi. Jadi OTK 2 ini sama dengan industri gula persis ya. Baik, kita masuk ke materi evaporasi. Jadi syarat mengambil mata kuliah ini adalah sudah lulus transfer massa panas ya. Jadi di dalam TMP nanti saudara mempelajari bagaimana proses perpindahan panas. Ada secara konduksi, konveksi, radiasi, kemudian ada juga konveksi paksa dan konveksi alami ya. Nanti saudara sudah paham lah. Yang dimaksud dengan evaporasi adalah peristiwa pemisahan solvent dari larutan atau campuran yang mengandung solut. Proses perpindahan panas dalam kondisi titik didihnya, titik boiling liquidnya. Sehingga didapatkan produk yang mempunyai konsentrasi yang lebih pekat. Sebagai contoh misalnya di industri gula ya. Nira masuk pada kondisi 10%. Kemudian nanti di situ ada diuapkan, di evaporator, dipanaskan dengan menggunakan media steam. Kemudian nanti di sini akan terbentuk, ini adalah uap, di sini adalah produk. Produknya ini adalah konsentrasinya yang lebih tinggi ya dari yang di sini. Ini lebih pekat. Jadi untuk memekatkan larutan tujuannya. Sedangkan untuk uap air yang diuapkan tadi ini akan menjadi vapor di sini, dan ini kalau di dalam multiple effect evaporator ini digunakan untuk memanaskan evaporator selanjutnya, atau ini jika 1 maka ini adalah 2. Jadi tujuannya seperti itu. Tapi kalau single effect ya ini masuk, ini jadi uap nanti bisa dikondensasikan lagi. Aplikasinya apa kira-kira evaporator? Ada di industri gula tadi ini, iya. Kemudian ada di NaCl, sodium chloride, ada sodium hydroxide, ada glycerol, susu, orange juice lah. Apakah di dalam orange juice ini nanti kira-kira evaporatornya sama dengan digunakan industri gula? Jenis tipenya kan nanti ada beberapa evaporator. Untuk orange juice itu cocoknya tipe apa yang digunakan. Kalau ini tipe apa itu nanti ada di slide selanjutnya. Terus kemudian faktor-faktor yang berpengaruh pada proses evaporasi. Pertama adalah konsentrasi larutan, yaitu properti fisik dan kimia larutan dipengaruhi oleh konsentrasi. Kemudian koefisien perpindahan panas dipengaruhi oleh properti larutan seperti viskositas, densitas, dan lain-lain. Dan kemudian nanti bisa menentukan jenis evaporatornya. Jadi sebagai contoh seperti ini ya. Ketika kita punya fit,
kemudian dievaporasikan. Menggunakan media pemanas, steam. Steamnya berubah dari kondensat. Ini adalah produk. Kemudian di sini adalah uap vapornya. Jadi untuk yang berpengaruh itu apa saja? Di sini adalah konsentrasi. Yang jelas konsentrasi ini sangat berpengaruh terhadap nanti perhitungan di mass balannya dan energi balannya juga. Kemudian koefisien perpindahan panas, karena apa? Karena koefisien perpindahan panas itu sangat dipengaruhi oleh properti dari larutan. Nanti saudara kan kalau di dalam perhitungan perpindahan panas secara paksa itu kan nanti kan ada boiling, ada kondensasi, gitu-gitu kan ya. Itu saudara kan nanti faktor-faktor seperti viskositas, densitasnya sangat berpengaruh. Kemudian solubilitas. Jadi solut memiliki kelarutan yang terbatas dan ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jadi nanti desain dari evaporator atau temperatur operasi di dalam evaporator ini sangat mempengaruhi dari solubilitasnya kelarutan. Kemudian sensitivitas bahan terhadap temperatur. Jadi banyak bahan itu tidak tahan terhadap suhu tinggi. Nah, tingkat kerusakan bahan dipengaruhi suhu dan lama ekspos pada suhu tinggi. Kalau tadi saudara sudah ini ada evaporator ya. Ini ada produk, ini ada feed masuk, ini ada vapor, ini ada steam. Sekarang sensitivitas bahan terhadap temperatur. Jadi banyak bahan yang tidak tahan terhadap apa namanya itu suhu tinggi. Terus kemudian kalau memang tidak tahan terhadap suhu tinggi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ahmad Habib, gimana? Ini ada suatu feed yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Bagaimana caranya untuk meminimalkan supaya tidak terjadi kerusakan karena terekspos oleh suhu yang tinggi dengan waktu yang lama. Caranya gimana? Kira-kira bagaimana metodenya? Supaya bahannya itu tidak terekspos gitu ya. Jadi ini kan faktor yang berpengaruh adalah sensitivitas bahan terhadap temperatur. Ketika kita punya feed, kemudian dievaporasikan pada suhu tinggi, maka otomatis bahan itu akan terdegradasi atau terdekomposisi. Seperti pabrik gula, itu kan nanti kalau suhunya terlalu tinggi kan terjadi gula inversi, gitu kan ya, inversi gula, gitu kan ya. Nah itu bagaimana caranya supaya suhu operasinya tidak terlalu tinggi, gimana caranya? Nah kalau feed-nya lajeng diturunkan kan nggak pengaruh terhadap temperatur di dalam. Kalau steamnya dibagi, katakanlah ini steam yang digunakan, katakanlah suhunya 140 derajat Celcius. Ini kalau dibagi misalnya ke steam yang lain, berarti kan suhu di sini sama suhu di sini kan sama, 140 juga. Anggun. Gimana, Pak? Gimana? Bentar, masih bingung, Pak. Anggun? Iya, Pak. Gimana, Pak? Gimana menurut pendapat saudara? Itu, Pak, suhunya diturunkan. Loh lah iya caranya gimana suhunya diturunkan? Iya, bingung, Pak. Bisa menjawab, Pak. Ya silakan, siapa lagi? Afif, Pak. Hah? Afif. Afif. Ya silakan. Itu supaya
ini kan mau diuapkan ya Pak. Jadi tekanannya dinaikkan supaya titik uapnya turun Pak. Tekanannya dinaikkan supaya turun. Kok bisa tekanan naik, temperaturnya, boiling point-nya turun? Saudara punya steam pada tekanan 1 atmosfer, suhunya 100 derajat Celcius. Kalau tekanannya ini pada misalnya 2 atm, kira-kira berapa titiknya? Kalau air, air pada tekanan 1 atmosfer, boiling point-nya 100 derajat. Ketika tekanannya saudara naikkan menjadi 2 atmosfer, berarti gimana? Suhunya sama 100, lebih dari 100, atau kurang dari 100 PD-nya? Kurang dari 100 Pak. Kurang dari 100. Kok bisa kurang dari 100? Karena berpengaruh Pak, tekanannya ke suhunya. Saudara misalnya katakan ada di Bromo itu ya, Ya. sama di Surabaya gitu, kira-kira pengaruh nggak itu? Pengaruh Pak. Didihnya gimana? Lebih rendah yang di Bromo. Lebih rendah di Bromo. Kenapa kalau lebih rendah di Bromo? Karena tekanannya di Bromo lebih tinggi Pak. Tekanannya lebih tinggi. Terus gampang-gampangnya gini, saudara punya air pada suhu 25 derajat. Saudara panaskan, ini pada saat 1 atm ya? Ya. Saudara panaskan pada suhu 100 derajat. Ini fasenya apa ini? Uap Pak. Mosok. Air, 25 ke 100. cair, Pak. Masih liquid ini. Ya masih Iya. liquid Pak. Terus kemudian ketika saudara 100 ini saudara naikkan sampai 100, ini fasenya apa? Uap Pak. Maksudnya uap. Iya. 100 saudara naikkan sampai suhunya 500. Fasenya apa ini? Uap Pak. Vapor juga. Terus ini apa ini? Kalau saudara melihat integrasi 100 meter pada suhu 100 ini berarti ini apa ini? Panas laten Pak. Panas laten ya? Iya. Sebentar ya. Ini kok ada telepon ini. Sebentar. Halo, Assalamualaikum.